Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egy Nugraha. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi pada makhluk hidup. Terdapat tiga prinsip dasar dalam proses pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama adalah pengelompokan, di mana organisme dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Yang kedua adalah hierarki, di mana pengelompokan dibuat dalam tingkatan yang terstruktur dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Lalu yang terakhir adalah sistematis, di mana dalam klasifikasi makhluk hidup pendekatan yang terorganisir dan metodis dalam mengelompokkan suatu makhluk hidup. Lalu apa sih tujuan daripada klasifikasi? Nah, tujuan klasifikasi dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mempermudah dalam mengidentifikasi atau mengenali dan mendeskripsikan dari makhluk hidup. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempelajari hubungan evolusi, di mana kita bisa melihat kekerabatan organisme yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah dalam hal komunikasi ilmiah, di mana dengan adanya klasifikasi ini dapat mempermudah komunikasi antar ilmuwan di seluruh dunia dengan menggunakan nama standar ilmiah yang kita sebut dengan nama ilmiah. Apa saja sih macam-macam klasifikasi dalam makhluk hidup? Nah, di sini kita bagi menjadi tiga ya, yaitu klasifikasi alami, klasifikasi buatan atau artifisial, dan yang ketiga adalah klasifikasi filogeni. Klasifikasi alami. Klasifikasi ini dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi yang tampak secara fisik pada suatu organisme. Contohnya adalah pengelompokan berdasarkan bentuk daun atau struktur bunga. Lalu untuk klasifikasi buatan atau artifisial, pengelompokan ini berdasarkan satu atau beberapa ciri tertentu yang dianggap penting. Nah, seringkali ini digunakan untuk tujuan praktis dari suatu makhluk hidup. Nah, contohnya adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan kegunaannya, seperti obat-obatan, pangan, ataupun tanaman hias. Lalu, yang terakhir adalah klasifikasi filogeni. Klasifikasi ini didasarkan atas hubungan kekerabatan evolusioner antar organisme. Biasanya, pengelompokan ini didasari atas urutan DNA atau RNA. Sistem klasifikasi makhluk hidup mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dimulai dengan adanya dua kingdom, yaitu kelompok plantae atau tumbuhan, dan adanya kelompok animalia atau kelompok hewan, hingga akhirnya berkembang menjadi 6 kingdom. Namun yang akan kita pelajari hanya 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, yang diwakili oleh bakteri dan alga biru, lalu ada Protista, yaitu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri seperti mirip hewan, yang kita sebut dengan protozoa, lalu ada juga mirip tumbuhan yang kita sebut dengan alga, dan juga ada yang mirip dengan fungi atau jamur. Lalu kingdom yang ketiga yaitu fungi yang kita sebut dengan jamur. Lalu ada yang namanya kingdom plante atau kelompok tumbuhan. Lalu yang terakhir adalah kingdom animalia atau kelompok hewan. Dalam pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup, kita akan mengenal yang namanya urutan takson. Nah, urutan takson ini dikenalkan oleh Carolus Linnaeus yang mengembangkan sistem klasifikasi makhluk hidup yang menjadi dasar sistem klasifikasi atau penamaan hingga saat ini. Nah, kita bisa melihat urutan takson dalam suatu makhluk hidup. Yang pertama adalah kingdom, lalu ada phylum atau divisio. Nah, phylum ini dapat digunakan untuk kelompok hewan. Lalu divisio ini untuk kelompok tumbuhan. Lalu ada kelas atau kelas, lalu ada ordo atau bangsa, lalu ada yang namanya famili atau suku, lalu ada genus, dan yang terakhir adalah lebih spesifik ke spesies. Sebagai contoh, bagaimanakah membuat urutan takson dalam suatu makhluk hidup? Nah, kita ambil contoh di sini adalah manusia. Manusia termasuk ke dalam kingdom Animalia, filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Mamalia, ordonya adalah Primata, familinya adalah Hominidae, lalu genusnya adalah Homo, dan spesiesnya adalah Homo sapiens. Sebagai contoh untuk urutan takson yang lain, saya ambil adalah tomat. Nah, tomat ini memiliki nama latin yaitu Solanum lycopersicum. Nah, tomat termasuk ke dalam kingdom Plantae, termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, kelasnya adalah Magnoliopsida, ordonya adalah Solanales, familinya adalah Solanaceae, lalu genusnya adalah Solanum, dan spesiesnya sendiri adalah
Solanum lycopersicum. Bagaimanakah cara kita menentukan nama ilmiah dari suatu organisme? Nah, kita dapat menggunakan aturan binomial nomenklatur. Nama ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu adalah genus dan juga spesies, atau kita bisa menyebutnya adalah sebagai petunjuk spesies. Huruf pertama dari genus ditulis dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan spesies itu menggunakan yang namanya huruf kecil. Nama ilmiah ditulis miring atau boleh di garis bawah jika ditulis dengan tangan. Sebagai contoh, kita ingin menentukan nama ilmiah dari singa. Nah, singa memiliki nama ilmiah Panthera leo. Kalau misalkan kita analisis, kita dapat temukan di sini Panthera sendiri menunjukkan genus dan leo-nya sendiri merupakan petunjuk spesies. Sehingga nama daripada singa yaitu adalah Panthera leo. Salah satu cara sederhana dalam mengklasifikasikan makhluk hidup adalah dengan menggunakan kunci dikotomis. Kunci dikotomis atau yang dikenal dengan kunci klasifikasi adalah serangkaian pertanyaan dan jawaban yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makhluk hidup. Bentuknya menyerupai diagram alir yang bercabang, sehingga berguna dalam mengidentifikasi organisme-organisme yang berkerabat dekat. Nah, sebagai contoh, dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, kita dapat menggunakan kunci dikotom yang ada di samping. Nah, di sini kita bisa melihat dan mengidentifikasi dari suatu makhluk hidup, terutama hewan yang bertulang belakang. Bagaimanakah cara penggunaan kunci dikotomis ini? Nah, kita akan mengidentifikasi suatu makhluk hidup. Cara yang dapat kita lakukan adalah membaca alur dari bagian atas. Kita sepakat bahwa gambar yang di samping adalah katak. Nah, katak ini merupakan hewan bertulang belakang. Lalu kita menjawab setiap alur pertanyaan, dimulai dari apakah ia memiliki rambut. Jika jawabannya iya, maka katak termasuk mamalia. Namun jika tidak, maka lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, karena katak ini merupakan hewan yang tidak memiliki rambut, maka kita memilih alur yang tidak. Di sini disajikan lagi pertanyaan, apakah ia memiliki bulu? Nah, karena katak tidak memiliki bulu, maka lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah tubuhnya ditutupi dengan kulit? Nah, katak di sini tubuhnya ditutupi oleh kulit. Maka katak termasuk ke dalam kelompok amfibi. Itu saja materi pada video kali ini terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.